Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Fauzia dengan NIM 171242242 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait seminar proposal dengan judul pengembangan aplikasi administrasi digital pengendalian stok barang pada PTX dengan dosen pembimbing Bapak Roni Fasla SPDMM, dan Bapak Rai Dwi Panili SESKOM MKOM. Pada presentasi ini, saya akan membahas 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori dan proyek sejenis, lalu yang terakhir metode pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai latar belakang proyek, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang proyek. Berdasarkan hasil observasi awal, proses pengendalian stok barang di PTX ini masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan data stok belum dapat dipantau secara real time dan juga proses pelaporan membutuhkan waktu yang lama, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan atau human error. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mengusulkan pengembangan aplikasi administrasi digital berbasis AppSheet yang dapat membantu proses pengelolaan stok barang secara lebih efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada data pra-riset. Nah, sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melaksanakan pra-riset kepada responden sebesar 15 responden terkait pengelolaan stok barang di PTX tersebut. Nah, hasil dari proses ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai sistem pengendalian stok yang berjalan saat ini belum efisien. Selain itu, seluruh responden menyatakan bahwa perusahaan memerlukan sistem aplikasi yang dapat mengelola stok barang secara real time. Nah, hasil dari tersebut menjadi dasar perlunya pengembangan aplikasi administrasi permasalahan dari solusi yang ada. Selanjutnya, kita akan beralih ke identifikasi masalah. Berdasarkan dari hasil observasi dan juga pra-riset, diperoleh beberapa permasalahan utama. Yang pertama, monitoring stok belum real time, pelaporan masih manual, kesulitan melacak barang masuk dan keluar, dan juga risiko kehilangan dan ketidaksesuaian data. Nah, agar penelitian lebih terarah, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengelolaan data barang, pencatatan barang masuk, pencatatan barang keluar, monitoring stok, dan juga pembuatan laporan stok. Aplikasi ini akan dikembangkan melalui platform AppSheet dan juga dapat terintegrasi dengan Google Spreadsheet sebagai basis data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan aplikasi administrasi digital pengendalian stok barang pada PTX. Yang kedua, bagaimana kelayakan aplikasi yang dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana tanggapan pengguna terhadap aplikasi. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan aplikasi pengendalian stok. Yang kedua, mengetahui kelayakan aplikasi. Lalu yang ketiga, mengetahui respon dari para pengguna. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Nah, secara teoritis ini, manfaat dari penelitian ini adalah menambah referensi penelitian pengembangan aplikasi administrasi digital. Lalu yang kedua, praktis. Yang pertama, membantu PTX mengelola stok. Yang kedua, mempermudah monitoring persediaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan akurasi data. Selanjutnya dapat kita ambil yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, monitoring stok belum real time. Yang kedua, pelaporan masih manual. Yang ketiga, kesulitan melacak barang masuk dan juga keluar. Lalu, risiko kehilangan dan ketidaksesuaian data. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 2, yakni kajian teori dan proyek sejenis.
Nah, pada bab kedua ini akan dibahas teori-teori yang dapat mendukung penelitian serta penelitian terdahulu yang relevan dengan proyek yang sedang dikembangkan. Yang pertama ada konsep pengendalian stok barang. Nah, pengendalian stok ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang, menghindari overstock, menghindari stock out, mendukung operasional perusahaan. Lalu, yang kedua ada basis data. Fungsi dari basis data itu sendiri adalah menyimpan data barang, menyimpan transaksi stok, menyimpan laporan, dan juga mempermudah pencarian data. Nah, sedangkan basis data ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data, transaksi, dan juga pelaporan sehingga informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan juga akurat. Selanjutnya adalah metode dan juga platform dari pengembangan. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Tujuan dari metode ini adalah menghasilkan produk, menguji kelayakan produk, dan juga penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Selanjutnya adalah model pengembangan yang digunakan adalah AD, yang terdiri dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, dan juga sebagai FSIT untuk aplikasi yang sedang dibangun, yakni dipakai sebagai platform no-code terintegrasi Google Spreadsheet berbasis cloud, dapat diakses secara mobile dan web, dan juga real-time. Selanjutnya, peneliti juga melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas sistem stok berbasis web, manajemen persediaan, sistem stok real-time, dan juga aplikasi inventory berbasis FC. Nah, kajian-kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan stok dapat meningkatkan efektivitas administrasi yang juga menjadi landasan dalam pengembangan aplikasi dalam penelitian. Yang pertama ada Wijaya and Devitra pada tahun 2023, fokusnya tentang sistem stok berbasis web. Lalu selanjutnya ada Winata tahun 2024, fokus tentang manajemen persediaan. Yang ketiga ada Diasti dan kawan-kawan tahun 2025, fokusnya tentang stok real time. Dan juga yang terakhir ada Handriani dan Tanadi tahun 2022, fokus tentang exit inventory. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, penelitian ini dimulai dari adanya permasalahan, analisis kebutuhan, pengembangan aplikasi, implementasi, evaluasi, dan terakhir adalah penyediaan aplikasi pengendalian stok. Alur tersebut menunjukkan tahapan logis yang dilakukan hingga menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan stok barang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yakni metode pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini dilaksanakan di PT X yang merupakan instansi swasta yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan juga beralamat di Jalan Lapangan Tembak nomor 64S RT 3 RW 2 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 13720 Indonesia. Yang pertama, kita mulai membahas tentang ED-nya itu sendiri. Yang pertama, analisis. Peneliti melakukan tahap analisis. Yang pertama, adanya observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis kebutuhan pengguna. Lalu di tahap perancangan atau desain, peneliti memaparkan adanya flowchart, database, interface, dan use case. Flowchart dari perancangan alur sistem dari aplikasi ini adalah yang pertama adalah mulai untuk login pengguna. Selanjutnya masuk ke dashboard sistem, yakni di sini pengguna bisa input atau kelola data barang masuk, barang keluar, ataupun tentang laporan-laporan yang ada di basis data atau database data tersebut. Lalu, setelah penginputan, database bakal tersistem di database yang ada di AppSheet. Selanjutnya, pengguna bisa mencetak laporan dan juga menambahkan laporan, lalu habis itu logout atau selesai. Selanjutnya adalah tahap development atau pengembangan feature yang ada di flowchart sebelumnya, yakni ada login, ada penginputan data barang masuk, penginputan data barang keluar, dan juga dashboard laporan. Selanjutnya ada tahap implementasi, yakni
Aplikasi akan diuji coba secara langsung dengan penggunanya sebagai pengguna dapat diuji secara langsung dan juga pengguna dapat dilatih untuk penggunaannya. Selanjutnya ada evaluasi, yakni adanya validasi ahli, uji pengguna, dan juga review sistem jika dibutuhkan. Data atau material dibutuhkan yang pertama ada jenis data, data kualitatif, dan juga data kuantitatif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, kuesioner, atau angket dari prariset yang dibutuhkan ataupun kuesioner setelah aplikasi dibuat. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama analisis kualitatif, yang kedua analisis kuantitatif dengan menggunakan skala Likert 5 poin dan presentasi kelayakan. Dan yang terakhir, instrumen penelitian, yakni adanya angket penilaian kelayakan oleh ahli media. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan kegiatan, dimulai dari Januari hingga bulan Juni, yakni kegiatannya di pengajuan judul penelitian, ada angket kuesioner prariset, ada observasi atau wawancara, lalu pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan prototipe, serta pembuatan hasil laporan penelitian. Demikian pemaparan presentasi untuk seminar proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.